Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sobat YouTube, buat semua sobat YouTuber, juga buat semua sobat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tentunya masih di bulan Agustus ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema sobat ya. Nanti saya akan mendeteksi ya, kira-kira ada berita apa ini ya buat kalian. Dan nanti di akhir ya, katakanlah di akhir-akhir informasi lah, saya akan mencoba menerawangkan dan biar apa ya, biar terkoneksi sama zodiak kalian ya, intinya seperti itu ya. Oke, silakan ditonton ya, disimak, jangan skip sobat, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, seperti biasa langsung saja saya akan tarik dulu ya energi dari semua sahabat di channel Batin ya. Nanti kira-kira mendapatkan suatu berita seperti apa ya selama di bulan Agustus. Oke sobat ya, sekali lagi ya, bisa dikatakan ya, untuk temanya sendiri saya akan mencoba mendeteksi ya ataupun menerawangkan ya, ada kejadian apa saja ya, nantinya selama di bulan Agustus ini ya. Dan nanti di segmen terakhir saya akan mencoba menerawangkan ya zodiak apa saja yang terkoneksi di sebuah petunjuk ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk clue yang pertama ya. Di sini muncul petunjuk 9 pedang ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat di channel Batin ya selama memasuki bulan Agustus di sini, ini kelihatannya banyak yang adanya sebuah kekecewaan. Ya gitu. Adanya sebuah pemikiran,
adanya sebuah renungan, bahkan bisa dikatakan apa ya, sepertinya masalah ini agak berat gitu loh. Jadi ketika kalian buat aktivitas ataupun apapun ya gitu loh. Sekali lagi ketika kalian buat aktivitas ya, maksud saya itu dan lain-lain ya, entah aktivitasnya itu apa, entah kerja, entah apalah pokoknya ya. Ini kelihatannya apa ya, suatu masalah itu ya, selalu datang membebani di pemikiran kalian sobat. Itu yang saya rasakan. Ya. Jadi seperti adanya sebuah ya, kalau dibilang masalah ini berat ya berat, kalau dibilang ringan itu ya ringan. Yang jelas di sini saya merasakan sebuah energi kuat ya, yang bahwasanya energi itu datang ya gitu loh. Setiap kalian beraktivitas maksud saya. Entah aktivitas apapun itu, entah entah aktivitas kalian bekerja, entah memasak, entah bersih-bersih. Pokoknya setiap kalian beraktivitas itu terkadang ya itu tadi, masalah-masalah yang berat itu terkadang muncul ya, dan itu menjadikan sebuah beban gitu loh. Membuat beban pemikiran kalian saya rasakan cukup berat di sini sobat. Ada yang seperti itu loh ya. Ya kita lihat untuk kartu yang kedua. Ya, ini muncul kartu dewa sobat. Setelah saya deteksi secara energi rasa juga penerawangan ya, kartu dewa di sini memberikan sebuah sinyal ya. Ini kelihatannya sih yang memasuki bulan Agustus ini banyak loh dari semua sahabat di centrum batin ini apa ya, yang bisa dikatakan itu banyak yang terbantukan oleh semesta ini kayaknya. Jadi semesta itu sedang memberikan sebuah kuasanya ya dalam berbagai hal buat kalian. Gitu loh. Cuman saya merasakan di sini ya, bukannya semesta itu tidak berpihak sama kalian. Gitu loh. Semesta itu berpihak sama kalian, cuman mungkin seakan-akan ya kalian itu merasakan gitu loh. Merasakan apa? Ya merasakan dalam arti di, eh, di salah satu faktor ini yang kalian harapkan ini tidak bisa terwujud coba. Misalkan kalian berharap mungkin adanya asmara yang baik ataupun keuangan yang baik. Nah, semesta saya kan tadi bilang, kalian itu sebetulnya diliputi roda keberuntungan. Banyak loh yang diliputi roda keberuntungan dan semesta itu menurunkan kuasanya. Saya kan tadi bilang begitu. Nah, maksud saya mungkin yang menjadi keinginan kalian itu tidak bisa tercapai. Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti semesta tidak memberikan sebuah keberuntungan sama kalian. Nah, gitu loh sahabat. Tapi memang di sini ya ada beberapa faktor yang mungkin eh, belum bisa lah, ya, belum bisa diberikan semesta sama kalian. Misalkan ya itu tadi loh, ya seandainya kalian menginginkan asmara kalian lancar, ya gitu loh, ataupun secara kerja kalian lancar, terkadang itu masih yang saya rasakan di sini itu masih belum dilancarkan sobat. Mungkin yang lancar pekerjaan kalian atau masalah-masalah apapun itu. Pokoknya di luar asmara sama rezekian. Nah, misalkan seperti itu, maka bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi yang saya rasakan bukannya semesta ini tidak menurunkan kuasanya, tidak memberikan kalian keberuntungan, memberikan. Itu tadi loh. Mungkin masih ada beberapa faktor yang mungkin itu masih belum bisa diberikan sama kalian. Jadi setiap keinginan kalian itu pasti bisa tercapai sobat. Cuman yang lebih prioritas itu belum bisa diberikan sama semesta. Nah gitu loh. Pokoknya yang kalian prioritaskan ini, yang saya rasakan ya di bulan Agustus ini banyak yang meleset sobat. Misalkan ya itu tadi loh. Ya, kalian berharap misalkan rezeki lancar, asmara baik, tiba-tiba meleset. Padahal semesta memberi keberuntungan loh. Biasanya sih yang saya rasakan memang biasanya terjadi seperti itu. Ya, selama di bulan Agustus loh ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lihat untuk kartu yang ketiga. Di sini muncul petunjuk 10 cup sobat. Ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari 10 cup ya di sini. Sekali lagi ini energi kalian sudah masuk di sini.
Saya tadi, mengatakan ya, bukannya semesta ini tidak menurunkan kuasanya, mungkin masih ada beberapa, hambatan ya, dan semesta itu belum belum bisa memberikan sama kalian. Nah, terbukti adanya 10 cup Sobat. Di sini sebetulnya kalian punya harapan yang kuat di sini. Kalian mempunyai prioritas yang mungkin betul-betul sangat ingin bisa terwujud buat kalian. Kalian mempunyai prioritas yang kuat. Tapi seakan-akan apa? Ketika kalian sudah bekerja keras, berusaha keras mencapai, ini tetap masih belum bisa, Sobat. Tetap masih belum bisa di sini. Mungkin masih hanya sebatas pemikiran, hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas cita-cita. Itu yang saya rasakan di sini. Di kartu di kartu yang ketiga. Jadi yang kalian prioritaskan ini kelihatannya masih berat ya gitu loh. Masih belum ada wujud di bulan Agustus. Ya, kita akan gali lebih dalam ya. Di kartu keempat ya, ada 10 koin ya. Kalau di sini ada 10 cup, kalau di sini ada 10 koin. Ya. Kalau saya rasakan ya, energi dari kalian yang sudah ketarik masuk banyak ya di 10 koin di sini memberikan pesan ya. Memang dari kalian ya berharap adanya sebuah apa ya kelancaran yang sangat luar biasa di sini, terutama di faktor keuangan, gitu loh. Cuman saya merasakan di sini apa ya seakan-akan itu memang masih banyak hambatan, Sobat, masih banyak sendatan gitu loh. Tapi yang saya rasakan di sini apa ya yang membuat sendatan ya, yang membuat hambatan sih di sini memang kayak seperti adanya suatu ketertutupan Sobat di sini Sobat. Ada suatu ketertutupan aura yang sangat kuat ini. Kalian nanti boleh merasakannya. Itu selama memasuki bulan Agustus ini. Luar biasa loh di sini rintangan kalian tentang seputar keuangan ya, terutama di sini. Gitu. Banyak hambatan, banyak sendatan ya. Adanya penurunan di sini. Lanjut di kartu berikutnya. Nah, ini yang saya katakan muncul di devil. Ini akhirnya muncul penyakitnya sobat. Ya ini penyakitnya. Ya, saya sudah merasakan di sini. Ini memang seakan-akan kalian ini banyak yang tertembak black magic loh di bulan Agustus ini. Banyak yang terkirim energi negatif. Itu loh. Jadi energi black magic di sini sudah sebagian sudah ada yang merasuk ini di dalam diri kalian. Sehingga apa? Sehingga akan bisa mempengaruhi seperti yang saya katakan tadi. Baik awalnya kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat. Ini seakan-akan kalian banyak yang terkunci di sini. Itu loh. Makanya saya tadi mengatakan bukannya semesta, maaf, kalian itu sebetulnya di bulan Agustus ini banyak keberuntungan-keberuntungan. Nantinya yang mungkin terkoneksi di beberapa zodiak ya. Sebetulnya seperti itu. Dan semesta mau menurunkan kuasanya di sini. Gitu loh. Tetapi yang kalian dapatkan ya, biasanya sesuatu yang kalian prioritaskan, yang kalian utamakan agar bisa terwujud, agar bisa menjadi kenyataan dan ekspektasi, ini biasanya digagalkan sama semesta sobat. Maaf, bukan digagalkan ya, tapi semesta belum mengizinkan itu bisa kalian dapatkan. Sekali lagi ya, bukan digagalkan semesta, tapi semesta belum mengizinkan untuk bisa kalian dapatkan. Itu yang terjadi di bulan Agustus. Kenapa itu semua terjadi? Karena kalian balik ya, lagi-lagi kalian ini terkunci. Banyak loh yang tertembak di Astagfirullahaladzim. Ini banyak dari kalian yang tertembak black magic, energi negatif. Dari orang iri hati lah, orang toksik lah, dari mantan kalian juga bisa di sini. Semua rata-rata pada menyerang kalian di sini. Saya berani apa ya? Saya berani buktikan sobat. Dalam arti gini ya. Yang kalian rasakan ketika mungkin adanya sebuah harapan
yang kalian prioritaskan, yang kalian betul-betul ingin itu nyata, ingin itu terwujud, ingin itu kalian rasakan. Saya berani membuktikan bahwa pasti banyak gagalnya selama memasuki bulan Agustus. Gitu loh. Meskipun ini bersifat general ya, saya merasakan ada suatu petunjuk apa yang betul-betul kalian prioritaskan di sini banyak melesetnya, banyak gagalnya. Seperti itu ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti karena saya sudah menangkap ini energi. Banyak yang memberikan informasi sama saya. Seperti dia. Ini tembakan yang luar biasa ini. The Devil. Ada ikatan, ada penguncian di sini. Ibaratnya apa? Ibarat kalian itu dimasukkan dalam toples ya. Ini sebagai misal ya, dimasukkan dalam toples, ditutup. Nah, mana bisa bergerak? Terkunci kalian di dalamnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu yang terakhir, sobat. Ya. Di sini lagi-lagi muncul petunjuk reward ya. Sama, di sini ada reward ya. Tapi di sini kan bisa dikatakan awal cerita. Kalau di sini kan akhir cerita. Ini juga muncul reward. Bedanya sekali lagi ini di awal, ini di akhir. Nah, ini memberikan pesan apa ya? Saya akan deteksi dulu. Oke ya. Di sini saya menangkap sebuah petunjuk bagus sih, petunjuk baik sih di sini. Sekali lagi ini kan reward. Artinya apa? Semesta tetap mau menurunkan sebuah kuasanya buat kalian. Semesta tetap mau membantu kalian. Asalkan satu ya. Kalian harus bisa membersihkan sahabat energi-energi negatif gitu loh. Ataupun tembakan-tembakan black magic yang selama ini berada di dalam diri kalian. Nah, bagaimana cara untuk merasakan atau mengetahui bahwa energi negatif atau black magic ini sudah masuk di dalam diri kita? Ya mudah sobat, yaitu tadi loh yang saya katakan. Sebetulnya semesta itu memberikan keberuntungannya buat kalian di bulan Agustus ini. Siapapun itu ya, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di beberapa zodiak. Nah, kenapa kok sampai itu menjadikan belum diberikan sama semesta? Ya karena memang masih ada energi negatif. Nah gitu loh, masih ada black magic. Maksudnya semesta di sini ya, bukan semesta tidak bisa menghilangkan bisa, cuman kan lagi-lagi tetap ya. Yang namanya nasib, yang namanya perubahan ingin baik itu tidak bisa cukup-cukup langsung ada perubahan otomatis, sobat. Tetap manusianya sendiri, tetap kitanya sendiri yang harus bisa merubah itu semua, mengejar keberkahan, mengejar keberuntungan, mengejar kebaikan apapun itu tetap kita sendiri harus adanya usaha. Semesta hanya memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah jalan. Ya tinggal kita loh yang apa yang mengambilnya. Gitu loh. Itu sih yang saya rasakan sobat. Sekali lagi ya, ini akan bisa keberuntungan ini akan bisa terwujud ya. Lebih-lebih secara yang kalian prioritaskan, yang kalian paling inginkan itu apa, di faktor apa. Ini kelihatannya semesta akan bisa mengabulkannya. Tetap ya, masuknya juga di bulan Agustus. Meskipun kalian banyak terkunci di bulan Agustus, tetap pembacaannya ini ya, keberhasilannya ini juga mengatakan ya di bulan Agustus ini juga kalian akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Lebih-lebih faktor yang kalian prioritaskan di sini. Tapi tetap sobat, kalian harus bisa membersihkan energi negatif di sini. Begitu loh. Ini loh memberikan berbagai macam kode-kode kepala ya. Bisa dilihat ya. Ini pojok-pojoknya kan ada berbagai macam kepala sobat. Ini memberikan sebuah kode. Itu loh. Yang berurusan dengan asmara akan bisa segera selesai. Itu loh. Karena banyak orang-orang toksik, mungkin banyak pengkhianatan lah, banyak kebohongan lah. Kalian dihianati, kalian dibohongi, kalian diselingkuhi. Ya, itu loh. Mungkin kalian tidak tahu lah, nanti ini akan bisa terbongkar semua. Nah, gitu loh. Makanya saya barusan mengatakan ini juga ada hubungannya dengan kebaikan asmara kalian nantinya. Seperti itu. Sama ya, di masalah apa? Keuangan juga ada di sini, melambangkan seperti itu. Di masalah pekerjaan, masalah kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan ini ada semua kok di kartu The World di sini.
Nah gitu loh sobat. Ya tinggal kitanya sendiri ya, yang harus bisa memahami dan harus bisa membersihkan energi negatif ataupun black magic sobat. Ketika kalian biarkan seperti itu ya, nggak akan bisa lepas gitu loh. Nggak akan bisa lepas. Selesai Agustus pun ini tetap terus mengikuti ini The Devil ini. Tetap ini mengikuti sobat. Tetapi ketika kalian sudah merasakan di bulan Agustus, terus kalian cepat-cepat membersihkan, nah maka hasilnya juga akan bisa terjadi di bulan Agustus. Bukan hanya di bulan Agustus saja ketika sudah kalian netralkan. Ini akan di luar Agustus pun ini kehidupan kalian akan bisa penuh dengan roda-roda keberuntungan lagi sobat. Semoga bisa dipahami ya. Karena kalian terkunci di The Devil. Makanya loh 1, 2, 3, 4. Ini kartu yang berat yang saya rasakan itu. Kartu yang sangat berat di sini. Gitu. Sebetulnya salah satu kartu ini sudah ada yang kalian prioritaskan. Yang kalian lebih menginginkan itu sebetulnya ada di sini. Cuman tertahan semua sobat. Tertahan semua di sini. Makanya saya kaget gitu loh. Sebetulnya ini semesta ini bagus loh memberikan di bulan Agustus ini siapapun kalian ya, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di beberapa zodiak. Sebetulnya bagus. Ya itu tadi loh. Seakan-akan misalkan nih, saya berharap rezeki saya lancar. Saya berharap asmara saya baik-baik saja. Nah, tetapi yang masalah rezeki yang kalian minta, yang masalah asmara yang kalian minta itu seakan-akan di-stop, ditunda sama semesta. Akhirnya kalian mengalami sebuah collab, sebuah kesulitan di dua faktor itu. Nah, gitu. Nah, kenapa yang tidak kalian prioritaskan ya malah diberi kelancaran di situ. Nah, itu loh yang saya maksud. Gitu loh. Karena kan gini sobat, karena kan kita sebagai manusia ya, misalkan apa yang kita inginkan A biar bisa kita ambil ya, misalkan ini. Tapi A itu yang A ini tidak bisa kita ambil, kita diarahkan yang B lah, otomatis kan seakan-akan apa ya, kayak ada penyesalan gitu loh, kayak ada kekecewaan karena tujuan kita ke A, kenapa kok dapat B. Nah itu yang saya maksud sobat, itu yang saya maksud. Pastilah di sini ada sebuah kekecewaan, ada sebuah rasa penyesalan, ada kesedihan karena itu tadi justru yang kalian prioritaskan ini banyak yang tertahan sobat. Yang menahan bukan semesta loh ya, gitu loh. Tapi adanya sebuah ketertutupan aura, ada sebuah dinding penghalang di situ. Nah, maksudnya semesta itu kalian harus sadar diri, harus mawas diri sobat, harus berkaca diri. Gitu loh. Hilangkan dulu energi negatif ataupun black magic, baru itu akan menjadikan sebuah kelancaran. Kan seperti itu. Karena kan semesta sobat, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu kan tidak mau melihat manusia ini bermalas-malasan gitu loh. Ya tetap harus adanya sebuah usaha, baru semesta ataupun Tuhan ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keinginan yang bakal bisa kalian rasakan. Gitu loh. Tuhan tidak suka sobat melihat orang-orang malas, itu tidak suka. Gitu loh. Tetap kita harus adanya sebuah pendekatan doa, adanya sebuah ikhtiar. Nah, itu kan sama juga kita menjemput keberkahan itu sendiri sobat. Itu loh yang saya maksud ya. Oke ya, sekarang kita lihat ya, insya Allah ini yang saya sampaikan ini ya, ketika kalian nyimak ini akan bisa resonate, akan bisa tepat, itulah yang kalian rasakan. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi nih kesimpulan dari semua pembacaan ini ya. Selama di bulan Agustus ini ya, memang adanya sebuah keberuntungan yang akan kalian dapatkan. Cuman yang lebih kalian prioritaskan ini kebanyakan ada gagalnya, ada melesetnya di sini. Semoga bisa dipahami ya. Kira-kira di situ. Nah, apakah tidak akan bisa ada keberhasilan? Bisa. Selama di bulan Agustus ini pun juga bisa kalian mendapatkan sebuah keberhasilan. Dalam arti yang kalian prioritaskan ini akan bisa kalian capai. Ini loh, muncul petunjuk dobot. Ini kan di akhir. Jadi semesta ingin membuka lagi gitu loh sobat.
Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang mungkin sadar diri, berkaca diri, mawas diri, sudah menetralkan energi-energi negatif, gitu loh. Energi-energi black magic, itu yang saya rasakan. Oke ya, ini energinya cukup berat ya. Saya juga kewalahan di sini, betul-betul ya. Saya juga kewalahan menahan suatu energi. Ini apa ya? Di kepala saya pusing, saya agak mual karena di sini ada beberapa zodiak loh yang memang betul-betul terhantam black magic sangat kuat, gitu loh. Ya apapun yang terjadi, ya tetap saya sampaikan sobat. Seperti itu ya. Ya, saya tidak menarik kartu ya, akan saya terawangkan di sini. Zodiak-zodiak apa saja yang terkoneksi di sebuah permasalahan. Ya, semoga akan bisa tembus ya, dan kita akan bisa sama-sama mengetahui zodiak apa saja nantinya, biar kalian bisa waspada. Di sini saya melihat ya, kayak seperti bukan kayak ya. Ini waspada sobat ya. Saya melihat yang terkoneksi di dalam pembahasan ini ya. Ini ada Gemini. Bentar ya, saya konsentrasi betul-betul ini sobat. Sekali lagi ada Gemini ya. Terus Libra, Aquarius, ada Capricorn, ada Leo, Pisces, Scorpio. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, mohon diingat-ingat sendiri sobat ya, karena energinya cukup cukup kuat ya. Saya menembus beberapa penutupan ini memang apa ya, memakan ataupun menggunakan energi yang cukup menguras energi saya, maksud saya yang cukup banyak itu loh. Jadi zodiak-zodiak yang barusan saya sebutkan dengan penerawangan saya yakin ya, yang sudah saya informasikan ini itulah yang kalian rasakan. Nah, ketika itu yang sudah kalian rasakan sobat, meskipun ini general, ya jangan dibiarkan. Kalian netralkan, kalian buka auranya kembali. Kan sering saya menyampaikan pesan sobat, ketika kalian bisa tata caranya, doanya, monggo. Kalian buka sendiri auranya, apapun itu demi kebaikan kalian, bukan demi kebaikan saya. Gitu. Biar kalian langkah ke depannya itu selalu menemukan keberuntungan daripada tidaknya. Kalau dibiarkan seperti ini, antara keberuntungan dan tidaknya itu lebih banyak tidak beruntungnya kalian. Makanya kan kalau sekali lagi kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri. Tapi kalau kalian kesulitan, bahkan awam, tidak tahu tata caranya, ya cari sobat orang-orang di bidangnya. Gitu. Untuk bisa membuka aura kalian. Seperti itu, jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan, ya nanti monggo. Ya, itu akan ngefek sobat, akan ngefek ya. Karena banyak sekali yang konsultasi sama saya itu. Apalagi di bulan Agustus ini. Rata-rata ya memang ada penutupan yang luar biasa. Akhirnya apa? Meminta bantuan buka aura. Ketika dibiarkan, ini akan dirasakan loh mulai dulu ya.
ataupun kemarin bahkan memasuki bulan Agustus ini semakin parah mereka itu yang konsultasi sama saya, semakin parah. Hanya saya kasih solusi, saya kasih jawaban ternyata tepat akurat, dan saya kasih solusi untuk membuka aura. Biar apa? Biar di bulan Agustus ini ya, tidak mengalami sebuah hambatan. Biar terbuka di bulan Agustus. Nah, ketika sudah terbuka, ya otomatis bulan-bulan berikutnya ya insya Allah akan tetap ada sebuah kestabilan, akan ada sebuah keterbukaan gitu loh sobat. Tapi kalau dibiarkan, jangan berharap di bulan-bulan berikutnya semakin tertutup, ya semakin parah di situ. Ingat ya, semakin tertutup semakin parah terus, semakin parah, tertutup. Karena energinya kan sudah mengakar sobat. Ya diibaratkan kita sakit lah, kalau tidak diobatin ya makin parah gitu loh. Nah, bagaimana cara sembuh? Ya diobatin dengan cara ikhtiar entah apapun itu. Seperti itu sobat ya. Sangat disayangkan ini ya. Justru yang menjadi prioritas kalian ini banyak keterpendingan ini dari semesta. Gitu. Bukan semesta itu jahat sama kalian, bukan semesta itu tidak menurunkan kuasanya. Itu tadi, kalian disuruh berpikir, kalian disuruh bergerak. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak bergerak untuk mengubahnya sobat. Itu sudah hukum kepastian itu. Ya. Kalau sudah dibersihkan, ya, semesta menjamin di sini muncul download sobat. Jangankan yang tidak kalian prioritaskan akan bisa lancar, akan bisa mengena. Yang kalian prioritaskan pun di sini akan jatuh sama kalian. Kalian akan bisa merasakan ini. Gitu loh. Di berbagai faktor. Yang ada kerenggangan asmara, yang saya mengatakan. Yang ada keterpurukan di asmara. Pekerjaan ini juga salah satu yang mungkin kalian prioritaskan itu akan bisa jatuh sama kalian sobat. Akan bisa kalian rasakan. Ketika memang betul-betul dinding penghalangsnya hancur dan aura kalian terbuka dan terpancar. Makanya sering saya mengatakan sobat, ketika dinding penghalang kita hancur, aura kita bisa terpancar. Ya. Dan energi positif yang berada di dalam diri kita akan bisa menarik semua keberkahan dari semesta. Nah, keberkahan itu kan banyak sobat. Berupa keberuntungan asmara itu juga keberkahan. Keberuntungan dalam hal kerja itu juga keberkahan. Keberuntungan dalam rezeki apalagi. Dan keuangan dan lain-lain itu juga keberkahan. Nah, nanti akan bisa menarik itu semua. Tapi kalau ada penutupan, aura kita tidak bisa terpancar, ya energi positif yang berada di dalam diri kita tidak akan bisa menarik sobat. Ya bisa menarik, sering kan saya mengatakan tidak akan bisa maksimal. Misalkan kalian ingin menarik suatu keberkahan asmara dan rezeki, ya memang mungkin asmara itu ada sama kalian, tapi di situ ada aja konflik, ada aja bentrok sama pasangan, entah inilah entah itulah, gitu. Sama, kalian berharap adanya sebuah rezeki, bukannya tidak masuk, ada tapi tidak bisa maksimal. Itu tadi, kalian membutuhkan uang misalkan 1 juta, nanti kalian dapat rezeki itu cuma sedikit, 200.000, 300.000. Artinya apa? Kan masih berkonflik di situ dalam hal kerezekian, masih bermasalah di situ. Ya itu yang saya maksud sobat. Semoga bisa dipahami ya. Kalau bisa di netral ya untuk zodiak yang sudah saya sebutkan, yang saya terawangkan, insya Allah itu akan resonate, akan tembus apa yang saya berikan semua ini. Yang itulah yang terjadi sama zodiak yang barusan saya terawangkan. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi apapun yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi yang saya tahu hanya zodiak kalian, gitu loh. Ya. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Nah makanya saya sering juga mengatakan ketika kalian ingin tepat resonate ya silakan konsul secara pribadi, dapat jawaban yang tepat yang akurat. Nah lebih-lebih ketika ada sebuah penutupan aura tembakan black magic ya. Ketika terdeteksi nanti kalau kalian konsultasi ya, tugas saya membantu kalian menghancurkan dinding penghalangnya serta membuka aura kalian kembali. Nah, seperti itu ya. Oke ya sobat ya. Next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa.
Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit sobat untuk bisa memperbaiki nasib. Tentunya nasib tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau kita tidak mau mengubahnya. Dan tetap ada 3 poin, tidak bisa diganggu gugat ketika nasib kita ingin berubah. Poin pertama, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan sobat. Jangan pernah menyerah atas doa kalian, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian. Terus perjuangkan. Jangan mudah capek, jangan mudah lelah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, sudah mentok, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah dan tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Karena kita sendiri sudah mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ sobat letak keberhasilannya. Ketika nasib kita ingin adanya sebuah perubahan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke sobat ya. Jadi bisa ditarik inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan ini ya. Kesimpulannya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di Cenderung Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.